Hikmah ke-10 hari terakhir Ramadhan. Kisah tentang keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. 1. Lahir dari keluarga terhormat. Utsman bin Affan lahir di Makkah sekitar tahun 576 Masehi. Dari kabilah Quraisy, Bani Umayyah. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat sukses, jujur, dan memiliki akhlak yang lembut. Sejak muda, Utsman sudah terkenal sebagai orang yang pemalu, santun, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Walaupun hidup dalam kemewahan, hatinya selalu lembut kepada orang-orang yang membutuhkan. Kedua, masuk Islam tanpa ragu. Ketika dakwah Islam mulai disampaikan oleh Nabi Muhammad, sahabat dekat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengajak Utsman untuk mengenal Islam. Tanpa banyak keraguan, Utsman menerima ajaran Islam. Ia termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Namun keputusannya ini membuat keluarganya marah. Pamannya bahkan pernah mengikatnya dengan tali dan memaksanya meninggalkan Islam. Tetapi Utsman tetap teguh dengan keimanannya. Ketiga, menantu Nabi yang mulia, Utsman menikah dengan putri Rasulullah yaitu Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Karena itulah Utsman mendapat gelar Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Tidak ada sahabat lain yang mendapatkan kehormatan menikahi dua putri Nabi. Keempat, dermawan yang luar biasa. Utsman terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Salah satu kisah terkenal terjadi ketika kaum muslimin di Madinah kekurangan air. Saat itu hanya ada satu sumur milik seorang Yahudi yang menjual air dengan harga mahal. Utsman membeli sumur tersebut lalu mewakafkannya untuk umat Islam agar semua orang bisa mengambil air secara gratis. Sumur itu dikenal sebagai sumur Raumah dan manfaatnya masih dirasakan hingga sekarang. Kelima, Khalifah yang memperluas dakwah Islam. Setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab, para sahabat memilih Utsman sebagai Khalifah ketiga. Di masa kepemimpinannya, wilayah Islam semakin luas hingga Afrika Utara dan Asia Tengah. Angkatan Laut Islam pertama dibentuk. Masjid Nabawi diperluas. Namun jasa terbesarnya adalah mengumpulkan dan menyalin mushaf Al-Quran agar umat Islam memiliki bacaan yang sama. Mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang menjadi dasar Al-Quran yang kita baca sampai hari ini. Keenam, wafat sebagai syahid. Pada masa akhir kepemimpinannya terjadi fitnah dan pemberontakan. Rumah Utsman dikepung oleh orang-orang yang terhasut. Para sahabat ingin membelanya, tetapi Utsman menolak pertumpahan darah. Dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, beliau akhirnya wafat sebagai syahid pada tahun 656 Masehi. Hikmah dari kisah Utsman bin Affan. Kisah Utsman mengajarkan banyak hal. Kelembutan hati lebih kuat dari kekerasan. Kekayaan bisa menjadi jalan menuju kebaikan, kesabaran dalam menghadapi fitnah. Keikhlasan dalam berbuat tanpa mencari pujian. Utsman bin Affan adalah contoh bahwa kedermawanan, kesabaran, dan keimanan dapat menjadikan seseorang mulia di dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.